Saudara-saudari, Injil kita pada minggu ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai 13. Pada waktu itu Yesus sedang berdoa di suatu tempat. Ketika ia selesai berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Yesus berkata kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu mempunyai seorang sahabat, dan pada tengah malam pergi kepadanya lalu berkata, 'Sahabat, pinjamkanlah kepadaku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan sahabat yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu kepadanya, meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang dia perlukan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi, carilah, maka kamu akan mendapat, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu baginya. Bapa manakah di antara kamu yang memberi anaknya seekor ular kalau anaknya minta ikan, atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, Injil hari ini dimulai dengan sebuah permintaan yang sangat sederhana namun syarat makna. Tuhan, ajarilah kami berdoa. Permintaan ini keluar dari hati seorang murid yang telah berkali-kali melihat Yesus tenggelam dalam doa. Mereka bukan hanya mendengar pengajarannya, tapi menyaksikan bagaimana Yesus hidup dalam relasi yang mendalam dan intim dengan Bapanya. Mereka melihat bahwa doa Yesus bukan sekedar kata-kata, melainkan perjumpaan penuh kasih, sumber kekuatan dan penghiburan. Apakah kita juga tidak merindukan doa seperti itu? Doa yang bukan sekedar rutinitas, tetapi nafas jiwa yang menghubungkan kita dengan Allah yang hidup. Yesus melanjutkan ajarannya dengan menyampaikan perumpamaan tentang sahabat yang datang tengah malam untuk meminta roti. Sekilas tampak aneh, siapa yang akan bangun dan memberi hanya karena didesak. Namun Yesus berkata, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Ia sedang menanamkan ketekunan dalam doa. Ketika kita merasa lelah menunggu jawaban doa, ketika harapan kita mulai pudar, Yesus mendorong kita untuk tidak berhenti berbicara dengan Bapa. Sebab Allah bukan sahabat yang terganggu, tetapi Bapa yang penuh kasih. Kita bisa percaya kepadanya, sebab Ia tahu yang terbaik bahkan sebelum kita memintanya. Namun jujur saja saudara-saudari, mungkin kita pernah merasa bahwa doa-doa kita seakan-akan tidak didengar. Kita memohon kesembuhan, tetapi yang datang adalah kehilangan. Kita berdoa agar beban hidup diringankan, tetapi justru bertambah. Kita pun bertanya, Tuhan, apakah Engkau benar-benar mendengarkan? Yesus mengerti kerapuhan kita.
Itulah sebabnya dia mengajarkan, adakah seorang ayah akan memberikan ular kepada anaknya jika ia minta ikan? Tuhan tidak memberi ular, tapi seringkali kita tidak mengenali jawabannya karena jawaban itu tidak sesuai dengan harapan kita. Maka disinilah iman, pengharapan, dan kasih diuji dan dimurnikan. Seperti yang dikatakan Santo Paulus, bersukacitalah senantiasa, berdoalah tanpa henti, dalam segala hal bersyukurlah. Katekismus mengingatkan kita tidak diperintahkan untuk terus bekerja atau berjaga, tetapi diperintahkan untuk berdoa tanpa henti. Ketekunan seperti ini hanya lahir dari kasih. Doa bukanlah beban atau kewajiban kaku, tetapi perjumpaan yang tumbuh karena cinta. Ketika kita mencintai Tuhan, kita rindu berbicara kepadanya. Dan ketika kita setia dalam doa, kasih itu bertumbuh dan berlimpah. Injil hari ini ditutup dengan janji luar biasa. Bapa di surga akan memberikan Roh Kudus kepada siapa saja yang meminta kepadanya. Inilah janji terbesar. Allah tidak hanya memberikan berkat, Ia memberikan dirinya sendiri. Dalam Roh Kudus kita memiliki penolong, penghibur, dan sumber kekuatan rohani. Dengan Roh Kudus kita tidak pernah berdoa sendiri. Bahkan saat kita tak mampu berkata-kata, Roh Kudus sendiri berdoa dalam kita. Hari ini, marilah kita membuka hati dan berkata seperti para murid, Tuhan, ajarlah aku berdoa. Berdoalah dengan iman, dengan harapan, dan dengan kasih. Jangan takut untuk meminta, jangan lelah mengetuk, jangan malu untuk menangis atau diam di hadapannya. Sebab Ia adalah Bapa yang tahu apa yang terbaik bagi kita. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayatinya di dalam